Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, malam ini kita akan Waalaikumsalam membahas warahmatullahi wabarakatuh. mengenai dinamika mekanika, yaitu meneruskan materi sebelumnya. Sebelumnya kita telah belajar mengenai kecepatan dan juga percepatan. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai gaya. Nah, yang akan dipelajari di sini ada dua hal secara garis besar, yaitu adalah static force analysis atau analisis gaya dalam keadaan statis atau setimbang. Lalu yang kedua adalah analisis gaya dalam keadaan dinamis atau dalam keadaan bergerak. Nah, jadi ada dua pokok materi utama yang akan kita bahas di sini. Sebelum lanjut, saya mau nge-refresh kembali bahwa di mata kuliah ini itu dinamika mekanisme ya judulnya. Tetapi memang saya dari awal udah terangkan bahwa nggak afdol kalau kita belajar hanya dinamika saja, tapi kita harus refresh kembali mengenai kinematika. Dan habis itu baru kita masuk ke dinamika. Nah, kenapa begitu? Karena dua hal ini saling keterkaitan. Di mana kinematika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu sistem, suatu body bergerak. Nah, sedangkan dinamika sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari penyebab dari gerak tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai static force analysis dengan menggunakan metode polygon. Nah, cuman saya punya materi yang lebih komplit untuk lebih jelasnya. Nah, jadi ini adalah analisis gaya statik pada mekanisme dengan menggunakan metode diagram benda bebas. Jadi sama pada prinsip kuliah sebelumnya, kita menggunakan poligon atau menggunakan solusi grafis. Jadi tentunya hasilnya akan ada galat karena garis, tapi saya nggak akan memperhitungkan galat tersebut. Yang saya perhitungkan adalah konsep bagaimana pemahaman kalian mengenai gaya sesaat atau kecepatan dan percepatan sesaat. Nah, gaya-gaya statik ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada satu body atau satu benda sedemikian rupa sehingga dia akan tidak bergerak atau akan ada dalam keadaan setimbang. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Nah, dasar hukumnya itu adalah ada tiga. Yang pertama adalah hukum Newton 1, yaitu sigma F sama dengan 0. Yang kedua adalah sigma moment sama dengan 0. Lalu yang ketiga itu adalah tiga persamaan ini ya. Jadi kalau misalkan dasar hukumnya itu sebenarnya ada dua, yaitu sigma F dan sigma M sama dengan 0. Dan untuk dua dimensi atau untuk analisis planar, itu kita memerlukan dua komponen sigma F, yaitu dalam sumbu X dan sumbu Y, dan juga sigma moment dalam satu titik acuan. Prinsipnya seperti itu. Nah, bagaimana penerapannya dengan menggunakan metode grafis? Metode grafis bisa dilihat seperti ini. Jadi sebelum masuk ke metode grafisnya, kita harus mengenali dulu bahwa gaya sebagai vektor itu memiliki tiga sifat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah besar atau nilai atau angka, di mana kalau dalam garis poligon nantinya itu akan ditentukan dengan panjangnya. Lalu yang kedua adalah garis kerja. Garis kerja ini adalah bukan arah ya, beda. Jadi garis kerja itu adalah garis di mana
gaya itu bekerja. Misalkan kalau kotak itu bergerak secara horizontal, nah garis bekerjanya berarti adalah garis horizontal. Nah, garis horizontal ini bisa dia bergerak ke kanan atau ke kiri. Nah, lalu yang ketiga adalah arah, vektor. Vektor ini akan menentukan arah dari garis kerja yang benar. Entah ke kanan atau ke kiri atau ke atas ke bawah. Tentunya garis kerja ini masih rancu ya antara dua arah yang berbeda. Nah, setidaknya 3 gaya itu sifat yang harus terpenuhi. Lalu ada yang dinamakan couple. Apa itu couple? Couple adalah 2 gaya sama besar dan dia sifatnya berlawanan arah serta paralel atau sejajar. Mungkin ilustrasinya nanti akan saya tampilkan di mana resultan keduanya adalah 0 atau dia saling menghilangkan kalau secara resultan gaya. Tapi momen keduanya adalah konstan. Karena apa? Karena dia saling memutar. Nanti kita akan ilustrasikan. Nah, ini adalah contoh ilustrasi satu benda. Katakanlah di sini ada satu benda. Dia memiliki atau dikenai gaya F di benda tersebut. Lalu secara paralel atau secara sejajar dia dikenai benda gaya juga sebesar F dengan arah berlawanan. Katakanlah ada satu titik acuan O atau pusat putarannya. Nah, dan di mana jarak antara dua gaya paralel ini adalah H. Maka ini dikatakan couple atau di mana gaya ini itu paralel dan saling berlawanan. Secara resultan dia nilainya akan 0, tapi momennya tidak 0. Kalau kita ambil momen di counterclockwise di titik O, F sama dengan H plus X, MCCW-nya itu adalah F kali X, sehingga couple ini bisa kita sigma momennya itu adalah sama dengan F kali H atau jarak gaya dikalikan jarak antara dua gaya yang saling paralel. Dan arahnya adalah clockwise ya, karena di sini lebih besar, yaitu FH plus X. Seperti itu couple. Jadi seolah-olah nanti benda akan berputar. Seperti itu. Berputarnya adalah searah clockwise. Tapi kalau resultan gayanya itu dia 0. Artinya dia tidak bergerak ke kanan, ke kiri, tapi dia memutar terhadap satu acuan. Nah, untuk analisa suatu mekanisme secara grafis, misalkan dia lebih dari 2 gaya tak sejajar atau 2 gaya acak. Nah, ini stepnya adalah yang pertama membuat diagram benda bebas dari benda tersebut atau dari body tersebut. Yang kedua membuat poligon gaya. Lalu yang ketiga adalah kita terapkan persamaan yang tadi, yaitu hukum Newton 1 sama 0, sigma mon sama 0. Kalau untuk 2 dimensi berarti sigma fx sama 0, sigma fv sama 0. Kalau untuk momennya sigma m sama 0. Hati-hati kalau ada couple. Syaratnya itu adalah poligon harus tertutup ya, tentunya buat mempermudah analisis. Jadi bisa ketahuan tuh besarnya berapa, arahnya kemana. Yang kedua, berpotongan pada satu titik bersama. Lalu konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah momennya 0. Nah, mungkin kalau secara kata-kata gini bingung ya. Kita akan langsung lihat ke ke prakteknya. Nah, di sini konsekuensi dari momen 0 itu adalah tidak ada couple. Jadi couple itu hanya dihasilkan ketika 2 gaya paralel, sejajar dan saling berlawanan. Kalau dia searah, dia tidak akan jadi couple, tapi dia akan terjadi translasi. Nah, katakanlah 3 gaya tak sejajar, kasus A. Saya punya satu body yang dikenai 3 gaya acak, yaitu F1,
F2 dan F3, di mana dia bekerja di satu titik dalam satu body ini. Nah, maka bagaimana cara mengetahui ketiga gaya tersebut? Itu adalah kita menggambarkan dengan poligon. Yang pertama, saya boleh tuliskan dulu bahwa resultan dari ketiga gaya ini adalah F1 ditambah F2 ditambah F3. A, B ini adalah arah besar, arah besar, arah besar. Selalu seperti itu. Nah, ini haruslah sama dengan 0 karena kita bicara gaya statis ya. Nah, ini adalah OF F1, di mana arah dan besar F1 ini disesuaikan di sini berapa, lalu ditambah F2, ditambah F3 akan sama dengan 0. Jadi kalau sama dengan 0, dia akan balik ke posisi awal ya, OF. OF ini adalah titik gayanya. Lalu ada kasus B, itu ada 3 gaya tak sejajar. Nah, dia di sini ada F1, ada F2, lalu ada F3. Nah, perbedaannya apa dengan kasus 1 tadi? Di kasus ini, di mana M adalah titik atau garis kerja F3. Nah, M di sini dilambangkan dengan garis putus-putus yang berujung pada titik M. Nah, ini merupakan garis kerja F3. Artinya, F3 ini bisa aja arahnya ke sana, ke atas, atau ke bawah. Yang penting dia garis kerjanya adalah berada di garis sepanjang ini. Nah, kalau secara runtutannya dengan rumus itu F1 tambah F2 tambah F3 haruslah 0. Cuma kita identifikasi nih. Di sini F1 kita mengetahui arah dan besarnya berapa. Bisa dilihat dari panahnya. Lalu F2 kita hanya mengetahui arahnya. Besarnya tidak tahu. Lalu F3 kita tidak tahu besar dan arahnya. Nah, selalu ingat bahwa yang namanya kasus 2 dimensi itu selalu ada 3 hal yang tidak diketahui atau 3 hal yang menjadi tanda tanya dalam satu DBB. Karena apa? Karena kita dalam menganalisisnya itu hanya punya 3 persamaan. Nah, kalau misalkan lebih dari 3 hal yang tidak diketahui, dia solusinya Solusinya akan banyak. Kalau misalkan kurang, dia tidak ada solusinya. Jadi selalu camkan bahwa arah besar, arah besar, arah besar ini adalah hal-hal yang perlu diketahui dan kalian harus identifikasi tiap DBB bodinya harus ada 3 yang tidak diketahui. Entah arah ataupun besar. Nah, lalu kita gambarkan yang sudah diketahuinya O0 F1. Nah, lalu bagaimana cara menggambarkan F2 kalau misalkan arahnya diketahui tapi besarnya belum? Nah, caranya adalah gini. Nah, ini F2. Sebenarnya bukan kayak gini ya, tapi kita gambarkan dulu F2 panjang seperti itu oleh penggaris. Lalu kita tarik garis ini, garis kerja F3, lalu kita pasangkan ke sini. Set. Nah, dia akan memotong OF. OF yang sejajar. Set. Nah, baru nanti digambarkan poligon tertutup. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini harusnya garis panjang, lalu ini katakanlah penggarisnya di sini, tarik garis paralel di sini, lalu yang memotong OF dan garis F2. Harusnya seperti itu ya. Oke. Sekarang ada kasus di mana ada 4 gaya tak sejajar. Nah, ini sering kali terjadi di misalkan satu body itu ada 4 gaya yang bekerja. Bagaimana cara mencari resultannya secara grafis? Itu katakanlah saya di sini punya benda, lalu ada gaya F1 dan ada gaya F2. Di mana F1 dan F2 memiliki titik potong ini. Katakanlah titik potong 1. Gitu ya. Lalu ada F3 dan juga F4. Dan di sini memiliki titik potong lagi. Nah, 2 titik potong tersebut itu haruslah dihubungkan. Cuman kita harus identifikasi seperti ini dulu ya.
F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 supaya setimbang itu akan sama dengan 0. Di mana arah dan besar F1 diketahui, arah F2 diketahui, arah F3 diketahui, arah F4 diketahui, tapi besarnya belum. Nah, dapat diselesaikan. Nah, kalau misalkan lebih dari 3 gaya itu dapat diselesaikan dengan 2 metode. Itu yang pertama adalah dengan metode persamaan momen. Yang kedua adalah metode resultan gaya. Nah, tapi kalau saya pribadi ya, mungkin ini boleh diingat ya metode persamaan momen. Tapi saya lebih menyarankan dengan menggunakan metode resultan gaya karena lebih mudah dicerna. Tapi saya akan bahas dua-duanya. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode persamaan momen atau segitiga sebangun. Nah, ini adalah 4 gaya yang tidak diketahui tadi. Lalu kita tarik garis kerja F2. Lalu dia akan membentuk lengan momen terhadap titik lawannya. Katakanlah F1 dan F2 titiknya di sini, berarti titik 3 dan titik 4 titik potongan di sini, maka carilah panjang lengan yang akan tegak lurus terhadap titik potong gaya seberangnya. Demikian juga dengan F1. Nah, di mana lengannya ini adalah F1A dan F2B. Nah, di mana A itu jaraknya tegak lurus terhadap F1, dan dia adalah momen terhadap M. Lalu B adalah jaraknya tegak lurus terhadap F2 dan momen terhadap M. Di mana M adalah titik perpotongan gaya seberang. F3, F4. Nah, persamaannya itu bisa dengan menggunakan momen F1 kali A sama dengan F2 kali B. Dimana kalau dengan menggunakan segitiga sebangun itu kita bisa ilustrasikan seperti ini. Kalau ini F1, maka ini panjangnya adalah B. Kalau ini F2 atau A, ini adalah panjangnya F2 yang tegak lurus. Kira-kira seperti itu. Untuk mengetahui F2-nya saja. Nah, untuk mengetahui F3 dan F4 dengan cara yang sama. Yaitu kalian bisa tarik, tapi titik potongnya ini ya. Berarti kalau gitu F3 adalah cari garis yang tegak lurus terhadap F3, tapi dia memotong ini. Lalu sama dengan juga F4, dia tarik garis paralel ke sini, lalu cari panjang yang tegak lurus terhadap F4. Di mana katakanlah C dan D. Nah, dengan cara yang sama kalian bisa kerjakan dengan metode ini. Cuma agak ribet. Kalau saya lebih suka dengan menggunakan metode poligon tertutup. Di mana resultan dua gaya yang berseberangan itu akan dihubungkan dengan FR. Atau FR ini adalah perantara. Konsepnya adalah kita memecah. Jadi konsepnya itu adalah kalau saya jelaskan di sini, kita memecah dua buah gaya ini menjadi dua kelompok, yaitu F1, F2 dan F3, F4. Di mana F1 dan F2 ini dia akan memiliki resultan sendiri dan sedemikian rupa sehingga agar kesetimbangan tercapai, maka F3 dan F4 harus memiliki resultan yang besarnya sama dan arahnya berlawanan dengan gaya seberangnya. Nah, kalau secara poligon lebih mudah dicerna. Di mana F1 tambah F2 ini FR, F1 tambah F2, FR, lalu F3 tambah F4 juga FR. F3 tambah F4. Nah, sehingga F3 dan F4-nya dapat ditentukan. Ini kalian bisa hapus garis yang itu. Nah, ini F3, ini F4. F3 ditambah F4 sama dengan FR. F1 ditambah F2 sama dengan FR. Nah, jadi di sini ada gaya perantaranya. Seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana cara menentukan gaya dari FR? Kan F2-nya belum diketahui besarnya. Nah, FR itu adalah garis kerjanya adalah
harus melalui titik M, di mana titik M adalah garis yang melalui dua titik potong antara F1, F2, dan F3, F4. Jadi ada titik, kalian tarik garis, maka itu adalah garis kerja FR. Nah, FR itu akan sejajar dengan ini. F3 dan F4 juga sama. Kira-kira seperti itu untuk metode resultan gaya. Nah, oke. Sampai sini dulu, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Halo? Cek, cek, cek. Suara saya terdengar? Terdengar jelas, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum? Oke. Kalau belum, kita lanjut ke pengaplikasiannya gaya-gaya statik dalam mesin. Nah, gaya-gaya statik dalam mesin ini aplikasinya di mana aja sih? Gitu ya. Yang pertama tentunya di roda gigi. Nah, dalam kasus ini kan roda gigi dalam transmisi pasti dia selalu bersentuhan dan mentransmisikan gerak. Nah, jika gaya geseknya diabaikan, maka dia akan ada namanya sudut tekan atau garis tekan. Nah, ini kalian harusnya udah belajar di LMS ya. Yaitu pi-nya biasanya antara 14,5 derajat atau 20 derajat. Nah, sudut tekan tuh gimana sih? Nah, katakanlah di sini ada dua gigi, di sini ada pinion, di sini ada gear, di mana garis putus-putus ini melambangkan base diameter dan garis nyata ini menggambarkan diameter pitch atau diameter kontak dari roda gigi. Ini pinion atau penggerak dan ini adalah yang tergerak. Nah, itu adalah lingkaran pitch yang di garis nyata. Dan itu adalah lingkaran dasar. Nah, di sini A atau penggerak itu dia memiliki kecepatan putar omega A dan roda tergerak memiliki kecepatan putar omega B. Nah, di sini adalah garis kontak antara roda gigi A dan roda gigi B. Nah, ini adalah yang disebut dengan pressure angle atau sudut kontak. Karena kalau kalian bayangkan itu profil involute gigi, itu dia tidak tegak lurus ketika dia berkontak, tapi dia ada sudut kontaknya. Itu di mana sudut kontak dilambangkan dengan pi. Biasanya ini adalah besarnya 14,5 atau 20 derajat. Nah, ini adalah sudut kontak yang terjadi pada roda gigi, di mana ada reaksi di situ, lalu ada F transmisinya, itu untuk mentransmisikan gaya, dan ada juga FR atau radial. FT itu tangensial, bukan transmisi. Jadi transmisi ini, tangensial ini adalah untuk memutar, atau hasil reaksi dari gayanya, lalu FR adalah gaya radial yang diakibatkan oleh benturan dalam arah radial atau dalam arah masuk lingkaran. Ini adalah kontaknya. Nah, di sini terjadi couple pada roda gigi A dan roda gigi B. Kenapa terjadi couple? Karena kalau kalau kita perhatikan di sini ada R dan ada FT. Ada dua gaya yang dia memiliki momen yang sama. Nah, couple yang diakibatkan itu adalah ini ya. Berarti ini FT, ini FT gitu ya. Maaf, bukan roda gigi. Couple yang diakibatkan itu adalah FT, ini FT. Di mana dia memiliki garis yang sejajar.
Nah, seperti itu. Lalu penerapan yang kedua itu adalah gaya pada pena atau gaya pada pin. Nah, jika gaya gesekan dan berat pena diabaikan, gaya bekerja harus melalui pusat pena. Biasanya kalau pin, kita menggambarkan DBB-nya itu dengan RX, RY, atau reaksi dalam horizontal dan vertikal. Nah, ini seperti ini ilustrasinya. Ini dalam apa ya? Dalam segi mikroskopiknya lah, seperti itu tuh. Kira-kira ada gaya aksi reaksi, lalu di sini ada gaya P. Sebuah pena pada sebuah batang dengan tiap gaya diferensial tegak lurus ke permukaan dan melalui pusat pena. Jadi setiap gaya itu dia akan selalu tegak lurus pada lingkaran ini nih, lingkaran pena. Dan dia akan tetap menuju pusat pena. Jadi gayanya itu selalu bekerja di pusat pena atau garis kerjanya di titik pusat pena. Nah, kira-kira seperti itu. Gaya resultannya ya adalah gaya P itu yang selalu melalui titik pusat pena. Nah, ini kalau misalkan tidak diperhitungkan, dia akan selalu melalui gaya resultannya itu melalui pusat pena. Sedangkan kalau misalkan ada gesekan, dia ada yang melenceng sedikit akibat adanya gaya gesek. Jadi ini gaya P yang menuju pusat pena, lalu di sini ada melenceng dikit karena adanya gaya gesekan. Lalu yang ketiga adalah bantalan luncur atau slider. Nah, di mana jika gesekan diabaikan, reaksi resultan itu akan tegak lurus terhadap permukaan kontak. Nah, dia ketika kontak tersebut dikasih gaya P, maka dia akan ada gaya normal atau gaya kontak. Nah, ini reaksinya seperti ini. Kalau diilustrasikan, dia homogen. Nah, jika gaya gesekan diperhitungkan, maka reaksi resultan dimiringkan oleh suatu sudut psi, di mana tan psi itu adalah tergantung dari koefisien geseknya atau mu. Ada sudut gesek dan ada koefisien gesek. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Nah, reaksi resultannya itu ada akibat gaya normal dan gaya gesek. Nah, jadi dia agak miring, maka P-nya juga miring. Nah, ini adalah reaksi resultan itu antara penjumlahan vektor antara vektor N dan vektor Fs atau gaya gesek. Di mana sih adalah sudut gaya gesek. Ini hanya pengetahuan aja ya. Nanti kita akan bahas mana ini. Oke, sekarang adalah contoh soal dalam gaya statis. Itu adalah dalam mekanisme pemasang paku keling. Katakanlah ada pemasang paku keling mekanisme seperti ini, di mana ada berapa batang nih? Berarti ada 7 batang dan beberapa titik. Lalu dia diberikan gaya P di batang 2 horizontal. Nah, bagaimanakah gaya-gaya yang bekerja di setiap batang yang lain? Nah, step pertama seperti yang telah dipelajari. Nah, ini yang ditanyakan. Bukan yang ditanyakan. Ini adalah petunjuk bahwa batang 7, batang 5, batang 3, batang 6 itu adalah batang 2 gaya. Artinya apa? Dia hanya bisa tekan atau tarik dan arahnya selalu searah dengan batangnya. Nah, lalu dalam analisisnya kita harus memecah masing-masing body seperti ini. Nah, karena dia batang 2 gaya, jadi kita pecah seperti ini. Di mana di sini kalau kalian perhatikan ada apa yang namanya? Ada perbedaan antara warna merah dan warna putih, di mana warna merah adalah yang tidak diketahui dan warna putih adalah yang diketahui. Nah, kita analisis satu persatu untuk bagian bodinya. Nah, katakanlah di poligon di slider 2 atau poligon ini, kita fokus ke sini. Maka poligon di slider 2 itu ada N, gaya normal atau gaya kontak, besarnya sekian, katakanlah. Lalu ada gaya P, besarnya sekian. Nah, maka resultan atau gaya merah yang di sini itu akan ketemu. Karena penjumlahannya itu harus 0.
Nah, kira-kira seperti itu. Jadi P plus F12 plus F32 sama dengan 0. Ini adalah untuk poligon slider 2. Lalu bagaimana dengan slider 4? Ini kasusnya adalah analisis poligon dengan 4 gaya tak sejajar. Seperti yang kita ketahui bahwa step pertama itu cari potongan gaya yang saling berseberangan. Di mana di sini F1 dan F2 itu titik 1 di sini. Ini F3, F4 titiknya di sini perpotongannya. Lalu kita tarik garis ini untuk menentukan arah dari FR atau resultan. Poligon batang 4. Nah, ini pertama kita analisis dari gaya ini dulu ya. Karena ini gaya yang sudah diketahui adalah reaksi dari ini. F1. Lalu ada F2. Itu sama dengan FR. Nah, dia sudah tahu FR-nya itu gayanya ke situ. Sama dengan nah ini, F64 plus F74 sama dengan FR. Lalu ada lagi gaya itu ditambah dengan gaya ini. Dia akan menghasilkan FR atau F34 tambah F54 itu sama dengan R. Itu adalah poligon batang 4. Lalu bagaimana menggabungkannya? Menggabungkannya adalah kita perhatikan bahwa garis ini yang terbentuk itu adalah aksi reaksi dengan garis ini. Maka garis ini harus dihimpitkan ke reaksi dan aksinya. Sehingga kita himpitkan seperti ini. Ya. Nah, lalu polygon slider 8. Itu adalah ini. Polygon slider 8 itu adalah kalau kita perhatikan berarti di sini F34 yang akan bekerja. Nah, F34-nya itu di sini. Nah, tapi kita buat dulu secara terpisah, yaitu adalah gaya normal. Ada gaya F34 yang arahnya paralel. Lalu ada gaya naik turun yang bekerja pada mekanisme paku klik. F18 tambah F78 plus Q sama dengan 0. Nah, maka dari itu F dari masing-masing mekanisme itu sudah diketahui. Nah, itu adalah untuk kasus ketika mekanismenya terdapat batang 2 gaya. Nah, sekarang bagaimana dalam mekanisme 4 batang? Kalau tadi kan ada bodinya, sekarang batang semua. Di sini ada batang 2, batang 3, dan batang 4. Dan juga ada poin A, B, C, D, E. Di mana itu sudutnya adalah 135 derajat. Lalu di sini di titik D antara batang C dan E diberikan gaya D di titik D sebesar P dengan sudut 40 derajat. Nah, bagaimana yang ditanyakan adalah berapa torsi yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan akibat gaya ini. Itu yang ditanyakan. Yang pertama adalah F43 sama dengan F-23. Di mana batang ini F43 itu adalah gaya 4 terhadap 3 itu atau gaya di titik C. Sama minus F23 atau gaya di titik B. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi dia pasti selalu paralel. Sama dengan F32. Sama dengan minus F34. Karena dia ada di satu jajar ini semua ya, gaya-gayanya. Lalu kita ambil di batang 4. Di sini ada P ditambah gaya luarnya, ditambah gaya dalamnya. F14 ditambah F34. Di mana F3 terhadap 4 itu adalah ini. Maka kita bisa gambarkan poligonnya itu yang pertama P. Ini F34. Ada garis potong di sini. Maka ini adalah garis potong ini kita tarik ke bodi 1 atau F14. Nah, ini adalah P yang pertama, tambah F34, tambah F14.
Kira-kira seperti itu. Ini untuk menentukan arah F14 karena gaya batang 4 terhadap 1 itu P. Nah, lalu ada juga dia akan sama dengan F12, F43. Kenapa? Karena gayanya yang ditransmisikan ya sama-sama itu aja. Di mana F12 ini akan membentuk couple akan membentuk momen sepanjang H terhadap batang 3. T12 itu sama dengan F32 atau F23 dikalikan H, di mana H ini dan F32, F23 itu ini. Ini akan membentuk torsi sendiri. Nah, F32-nya itu diperoleh dari mana? F32 itu ada diperoleh dari F14, maaf, F34 yang diperhitungkan di sini. Dari F34 itu akan sama dengan minus F32, maka F32 dikalikan H. H-nya kalian bisa hitung dengan menggunakan penggaris. Nah, lalu saya akan membahas juga mengenai gesekan pada luncuran atau slider, di mana slider atau gesekan ini akan sangat tergantung dari arah gerak dan juga kontaknya di mana. Katakanlah sekarang kotak sedang bergeser ke kanan. Ada kotak bergeser ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Kalau kontaknya di bawah ada F tekan di sini, dan di sini ada gaya normal, di sini ada gaya P. Dan F1 adalah resultan dari Fs dan M. Kalau kontak di atas, kira-kira DBB-nya seperti ini. Dimana kalau sama ya, kalau dia ke kanan berarti geraknya ke kiri. Di sini ada N, F1-nya adalah resultan dari N dan Fs. Ini adalah arah geraknya ke kiri, berarti Fs-nya ke kanan. Kalau kontak di bawah, kalau kontak di atas. Kira-kira seperti itu. Lalu ada contoh kasus 2, itu adalah mekanisme pada engkol peluncur atau mekanisme pada piston mobil. Di sini ada batang 2, batang 3, dan ada titik A, B. Dan di sini diberikan gaya PQS. Ada 3 gaya. Lalu T2-nya berapa? Untuk menyeimbangkan gaya tersebut. Nah, katakanlah kita ambil asumsi dia sedang bergerak ke kanan. Maka di situ ada P atau sudut gesek, di mana P plus S itu sama dengan resultannya. Tentunya ketika diputarkan ada gaya gesek yang menahan. P plus S sama dengan R atau resultan. Nah, maka resultannya adalah itu. Kita ulangi ya. Ini ada P, ini ada S. P plus S sama dengan R, di mana ini P. Lalu ini adalah S. P plus S sama dengan resultan. Dan resultannya pindah ke situ. Nah, lalu gaya gesek dan vektor resultannya itu bertemu di satu titik. Titik ini akan ditarik terhadap batang Q, di mana dia akan membentuk F23. Ini poligonnya P plus S sama dengan R. Lalu ada lagi Q, plus harusnya gaya gesek, plus F23 itu akan sama dengan, oh ini plus F12 itu akan sama dengan R. Ini ada H. Sehingga T12 itu adalah F12 dikalikan H. Di mana H-nya ini adalah jarak antara F12 dengan garis apa ini? Garis paralelnya. Kira-kira seperti itu.
Oh, ada juga gesekan pada sambungan pena. Ini memang sangat jarang dibahas ya di dalam soal ujian. Cuma dalam jadi pengetahuan saja bahwa ada gaya kontak N dan ada ruang bebas R. Bahwa ada gaya gesek Fs pada pinnya dan juga gaya kontak dengan persamaan berikut. Jadi dia gesekannya secara radial. Berarti kalau gitu tadi kita bahas gaya gesek di sini, sekarang gaya gesek di sini di O2. Nah ini torsinya sama, pertanyaannya itu torsi atau lingkaran gesek. Dimana kalau misalkan ada gaya P di situ. Nah ini agak cukup rumit ya. Tapi saya akan membahasnya apa ya? Saya nggak akan terlalu membahas mengenai gaya gesek di pin karena biasanya pin itu diasumsikan tanpa gesekan. Ini poligon untuk batang satu. Ini kalian bisa play sendiri, slide-nya nanti akan saya kasih. Oke, kira-kira seperti itu untuk gaya statik. Jadi kalau saya review di sini bahwa yang pertama adalah kita harus tahu bahwa dia harus memenuhi 3 persyaratan, di mana sigma fx sama 0, sigma fx sama 0, sigma moment sama 0. Lalu pada apa namanya sifatnya itu adalah ada force dan ada couple, di mana force harus ada nilai, harus ada garis kerja, dan harus ada arah. Dan couple adalah dua gaya yang sejajar arahnya berlawanan, sehingga dia gayanya 0, momennya ada. Ini adalah contoh couple. Lalu ada step-step untuk menggunakan graphical polygon dan ada syarat poligonnya harus close dan dalam intersect-nya. Ini untuk kasus 3 garis yang saring apa ya, saring 3 gaya yang tidak saring paralel dan dia apa namanya resultanya 0, dan ini adalah 4 gaya dengan nolnya. Nah ini kalau misalkan dengan menggunakan metode moment equation, ini kalau menggunakan closed polygon atau dengan menggunakan FR. Nah visualnya seperti ini ya, menggunakan force resultant method. Lalu ini ada aplikasi di roda gigi dan juga mengenai static force di pin. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau gitu selanjutnya saya akan sedikit membahas mengenai inersia and dynamic analysis. Ini cukup singkat kok, cuma 4 slide saya akan sajikan, di mana kalau kalian udah paham mengenai konsep apa namanya gaya tadi, di mana dalam plane motion itu tadi ada resultant force dan juga ada couple. Nah, sama seperti di getaran kita mengenal istilah D'Alembert gitu ya. Jadi resultant force itu adalah the product of mass time acceleration atau M dikalikan A. Dan dia terletak di COG. Ini adalah definisi resultan gaya. COG itu adalah center gravity. Dan dia dilokasikan di suatu titik at the point that the moment is the resultant force about the center of gravity is E kali alpha. Nah, jadi ini adalah ketika kita bergerak atau ketika suatu body bergerak, dia akan ada 2 gaya inersia, yaitu ada inersia apa namanya inersia translasi dan juga inersia putar. Nah itu ada caranya untuk apa namanya untuk mengidentifikasinya. Katakanlah ada satu body dengan center of gravity, lalu ada AG di sini. Nah kalian misalkan sudah mengetahui I alpha per MAG-nya, maka kalian mengetahui alpha, maka kalian bisa gambar lingkaran di sini untuk menentukan gaya-gayanya, gaya-gaya couple-nya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya contohkan, cuman saya akan bagikan satu diktat bagus. Saya kira ini akan saya bagikan nanti di Classroom. Cuma saya ingin kalian ngeh dulu bahwa ada nih, ada ini gitu di referensi kuliah.
Nah, ini adalah diktat mengenai tadi ya, inertia force. Dan kalau kalian mau baca yang apa namanya yang lain juga apa. Nah, jadi terkait dengan apa namanya? Terkait dengan gaya inersia mungkin kalian lebih enak direnungkan sendiri gitu ya di sini. Nanti saya akan bahas mengenai contoh-contoh soal. Nah, di sini kalian bisa baca mengenai diktat inersia mekanisme. Kalau kalian pusing ini jangan dipusingkan ke penurunan rumusnya, tapi kalian langsung ini aja dari sini bacanya, dari gaya inersia batang. Dari hitungan ke kasus realnya, katakanlah ini mekanisme peluncur gitu. Lalu di sini dia udah menggambarkan poligon kecepatan dan percepatannya. Dan seperti apa step-stepnya mohon dipelajari di sini. Nanti ini akan saya bagikan materi-materinya. Dan satu lagi ada PR mengenai Dinmax 3, yaitu mengenai gaya statik tadi ya. Di sini ada dua mekanisme intinya. Nah ini perlu dicermati. Ini perlu ada satu step lagi, yaitu konversi dari benda real ke ini ya, ke apa namanya, ke diagram kinematik. Perhatikan soalnya, nanti PR ini saya harap sudah bisa dikumpulkan paling minggu depan. Hanya 2 soal aja kok. Nanti saya upload. Oke, sebelum beres mungkin ada yang ingin tanyakan dulu.